Ya, sudah mulai merekam itu, Kak. Ya, saya share materi dulu. Iya. Materinya, sudah baca materinya? Iya, muncul, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inu ala usin wassalatu wassalamu ala asrafil amriyal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyan wa rasulan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah pembelajaran jauh atau PJJ. Nah, salam serta salawat semua senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, ada dua materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama dari kelompok 11 tentang manajemen pembelajaran, dan kelompok 12 adalah kecenderungan aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh pada masa mendatang. Untuk mengefisienkan waktu yang ada, kepada pemateri kelompok 11, saya persilahkan. Oke, baik. Kedengaran jadi suaraku, Kak? Aman-aman, lanjut ya. Oh iya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, saya ucapkan selamat sore dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini topik pembahasan kita khususnya pada kelompok 11 adalah manajemen pembelajaran jarak jauh. Jadi manajemen pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin kata manajemen ini maksudnya tidak asing lagi didengar oleh kita semua, terutama kata pendidikan, manajemen, dan pendidikan itu sendiri. Apalagi kalau kita berbicara tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, pendidikan memiliki peran penting. Jadi, pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, maka akan membuat manusia-manusia Indonesia menjadi warga negara yang cerdas, sehingga membuat suatu negara menjadi bangsa yang maju. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kemudian amanat ini pun dipertegas dalam Undang-Undang Bab 8 mengenai pendidikan dan kebudayaan pada pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itulah mungkin yang menjadi sebuah pengantar bahwasanya betapa pentingnya pendidikan itu. Nah, terkait pada materi kita pada sore hari ini, yaitu manajemen pendidikan. Oke, baik. Jadi, pertama yang perlu kita cermati adalah sebelum melangkah lebih jauh daripada manajemen pendidikan itu sendiri, tentu hal yang paling pokok yang perlu kita ketahui adalah dasar-dasar manajemen pendidikan itu sendiri. Next, Kak, next. Jadi, secara definisi, manajemen itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu manage, yang memiliki arti seni mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Nah, menurut para ahli, mengatakan bahwasanya adapun pengertian manajemen, misalnya menurut Millet mendefinisikan manajemen sebagai proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir
secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Begitu pula dengan Davis, Mary Parker, dan juga Ricky Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, yang mana yang dimaksud dengan efektif? Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien itu sendiri berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, terkait itu, adapun gagasan pokok yang yang dapat dipahami dari beberapa pendapat pakar yang saya sebutkan tadi, bahwasanya tentang definisi manajemen itu sendiri disebutkan sebagai ilmu karena meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. Kemudian yang kedua, pembuatan kebijakan dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian yang ketiga, objek dan sarana manajemen adalah elemen-elemen yang bersifat materi. Kemudian yang terakhir adalah dalam penerapannya, manajemen ini membutuhkan ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu ekonomi, ilmu statistik, akuntansi, matematika, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian pengarahan yang dilakukan berkaitan dengan pengertian manajemen itu sendiri, khususnya pada manajemen pendidikan, adalah mengarahkan orang-orang agar melaksanakan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, jadi meliputi beberapa fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Nah, seperti yang kita lihat di slide bahwasanya, misal Henry Fayol merinci lebih sistematis mengatakan bahwasanya fungsi-fungsi manajemen itu ada yang dikatakan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengkoordinasian, kemudian pengarahan, dan yang kelima adalah pengawasan. Mungkin kalau kita melihat daripada teori yang disampaikan oleh Henry Fayol ini tidak asing lagi didengar di telinga kita masing-masing. Karena teori ini sangat familiar, teori-teori yang disampaikan oleh Henry Fayol. Begitu pula juga yang disampaikan oleh para ahli yang lain, misalnya menurut Harold dan George tadi yang mengatakan bahwasanya Harold menambahkan bahwasanya di samping daripada fungsi manajemen menurut Henry Fayol, Harold menambahkan bahwasanya ada yang dikatakan dengan fungsi staffing atau fungsi penyusunan atau kepiawaian atau pengarahan, dan menambahkan bahwasanya di lain daripada itu beliau mengatakan bahwa ada satu fungsi yang ditambahkan, yaitu fungsi pengarahan atau directing. Next, Kak. Nah, dari semua fungsi tadi yang disampaikan, fungsi-fungsi manajemen berkaitan secara langsung dengan lembaga pendidikan. Nah, kenapa berkaitan dengan lembaga pendidikan? Kenapa manajemen ini berkaitan dengan lembaga pendidikan? Karena merupakan salah satu jenis organisasi. Nah, kita mungkin melihat struktur pendidikan. Pendidikan itu kita bisa ibaratkan sebagai sebuah lembaga. Termasuk ini lembaga pendidikan yang sangat membutuhkan yang namanya manajemen. Makanya dikatakan sebagai manajemen pendidikan. Nah, kemudian kita masuk pada topik inti daripada materi ini, yaitu pendidikan jarak jauh sebagai suatu sistem. Nah, di sini adalah sudut pandang teknologi pendidikan itu sendiri. Pendekatan sistem adalah pemecahan masalah pendidikan yang dimulai dari pandangan bahwa suatu masalah atau peristiwa melibatkan suatu sistem dengan berbagai komponen di dalamnya. Jadi pendekatan sistem ini ada beberapa bagian sebenarnya. Ada beberapa bagian. Next, Kak, ada di slide selanjutnya. Nah, komponen-komponen dalam sistem pendidikan ini, jadi ada beberapa komponen dalam sistem pendidikan jarak jauh dan dikelompokkan menjadi tiga subsistem. Yang pertama adalah subsistem utama, kemudian yang kedua adalah subsistem pendukung, yang kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah subsistem jaminan kualitas. Yang pertama tadi yaitu subsistem utama. Nah, subsistem utama ini pun terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah peserta didik pembelajaran jarak jauh, kemudian perilaku. Peserta didik pembelajaran jarak jauh,
perilaku awal dan karakteristiknya. Ini poin yang pertama yang menjadi bagian daripada subsistem utama. Nah, apa yang dimaksud dengan peserta didik pembelajaran jarak jauh, perilaku awal dan karakteristiknya? Nah, peserta didik di sini atau peserta didik PJJ terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari siswa, mahasiswa, dari misalnya dari pegawai baik negeri maupun swasta, pejabat, ibu rumah tangga, pengangguran, penyandang cacat atau disabilitas, dan anggota masyarakat yang lainnya, baik yang berdomisili di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan kata lain, mereka ini terdiri dari semua kalangan dilihat dari latar belakang pendidikan, usia, status sosialnya, jenis kelaminnya apa, dan domisilinya di mana. Nah, mereka ini mempunyai latar belakang pengetahuan dan kemampuan sebelum mengikuti yang namanya PJJ, dan karakteristik awalnya yang mencakup ciri-ciri yang berkaitan dengan kemampuan belajar dan kemungkinan keberhasilan menyelesaikan program PJJ itu sendiri. Kemudian yang kedua, proses dan strategi interaksi pembelajaran. Nah, subsistem utama proses dan strategi interaksi pembelajaran menjadi perhatian utama. Menjadi perhatian utama setiap pengelola pembelajaran jarak jauh. Nah, subsistem tersebut didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara berkelanjutan oleh pengelola PJJ agar relevan dengan tujuan pembelajaran dan dalam program PJJ. Kemudian yang ketiga, penilaian, sertifikasi, dan akreditasi. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan instrumen penilaian yang berupa tes hasil belajar, misalnya pengukuran kinerja dan sikap belajar. Lebih lanjut lagi dikatakan dengan menggunakan tes kognitif baik yang objektif maupun yang esai. Nah, sertifikasi, yang mana yang dimaksud dengan sertifikasi di sini? Nah, sertifikasi yang merupakan proses pemberian tanda keberhasilan dalam menyelesaikan sebuah program pendidikan. Misalnya saja diberikan dalam bentuk ijazah atau surat keterangan ataukah sertifikat yang diterbitkan oleh institusi penyelenggara PJJ itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, dari poin ketiga tadi adalah akreditasi. Akreditasi yang merupakan tanda pengakuan terhadap kualitas lulusan sekaligus mengandung makna pengakuan terhadap lembaga penyelenggara PJJ. Diberikan oleh masyarakat luas pengguna lulusan PJJ dan lembaga akreditasi yang sengaja dibentuk oleh pemerintah ataupun organisasi lainnya. Jadi seperti itu kalau berbicara tentang poin ketiga tadi. Kemudian yang keempat adalah lulusan yang kompeten. Nah, lulusan yang kompeten di sini ditandai oleh kemampuan para lulusan dalam bekerja. Nah, kompetensi lulusan tersebut tercermin dari kemampuan lulusan dalam menyelesaikan masalah dengan baik dan atau lebih baik berkaitan dengan bidang pekerjaan dan kehidupan pada umumnya. Jadi ini merupakan keempat ini merupakan bagian daripada subsistem utama dari pendidikan, sistem pendidikan jarak jauh. Next. Nah, kemudian yang kedua, subsistem pendukung. Nah, subsistem pendukung ini meliputi 6 bagian. Yang pertama adalah kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan adalah kurikulum yang baik secara teori dan praktek, atau yang terverifikasi bahwa dapat menghasilkan lulusan yang mampu melanjutkan studi yang lebih tinggi dan atau bekerja di bidang yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar bermedia. Bahan ajar yang digunakan di sini yaitu atau yang digunakan peserta PJJ haruslah berbasis media agar dapat dipelajari oleh peserta didik tanpa kehadiran pengajar. Dan inilah yang mungkin saat ini kita rasakan. Mungkin yang saat ini kita rasakan bahwasanya bahan ajar yang digunakan peserta PJJ haruslah berbasis media agar dapat dipelajari oleh peserta didik tanpa kehadiran pengajar. Media yang digunakan ini bervariasi, misalnya dapat berbentuk salah satu atau kombinasi dari media cetak maupun non-cetak. Intinya, prinsip dasar dari bahan ajar bermedia tersebut adalah tepat guna. Jadi harus memang sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang berarti di samping sesuai dengan kurikulum program PJJ itu sendiri juga sesuai dengan karakteristik peserta didik termasuk aksesibilitasnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dukungan layanan peserta. Nah, layanan peserta di sini meliputi penerimaan, konseling, tutorial, dan kemungkinan bantuan finansial.
Nah, di samping itu, layanan tersebut meliputi akses terhadap perpustakaan, pengiriman bahan belajar, yang kedua pelatihan peserta didik untuk mampu belajar dalam sistem PJJ itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah infrastruktur teknologi. Nah, infrastruktur yang dibutuhkan oleh peserta didik meliputi kapasitas dan kualitas jaringan kerja. Kemudian ketersediaan dan kualitas teknologi yang digunakan dalam PJJ, dan inilah yang kita rasakan, yang harusnya kita rasakan saat ini. Nah, kemudian yang kelima adalah fungsi administrasi dan akademik. Nah, yang dimana di sini fungsi administrasi itu antara lain meliputi kepemimpinan dan arah dari keseluruhan organisasi PJJ itu sendiri, promosi program PJJ, penyediaan dukungan informasi dan bahan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu fungsi akademik. Nah, fungsi akademik itu antara lain meliputi koordinasi pengelola PJJ dengan para pengembang bahan pembelajaran, rekrutmen pengembang bahan pembelajaran, dan tutor berkualitas, pengendalian kualitas bahan pembelajaran, dan pengendalian organisasi PJJ itu sendiri agar sesuai dengan standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keenam adalah sistem jaminan kualitas. Nah, sistem jaminan kualitas dimaksud di sini yaitu diperlukan untuk memberikan kapasitas ataupun kepastian bahwa pengelola PJJ berkualitas tinggi sejak proses pengembangan sampai pelaksanaan, monitoring, dan pencapaian hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi itulah tadi subsistem pendukung dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang subsistem terakhir, next Kak, yaitu suprasistem. Nah, suprasistem di sini meliputi berbagai kebijakan di luar kewenangan penyelenggaraan PJJ, namun mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung penyelenggaraan PJJ. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan nasional. Jadi kebijakan pendidikan nasional berupa peraturan perundangan dan peraturan-peraturan lain di bawahnya yang mempunyai sifat mengikat atau mengarahkan setiap penyelenggaraan pendidikan termasuk penyelenggara PJJ. Nah, kenapa ini sangat mempengaruhi? Karena inilah yang menjadi acuan bahwasanya pendidikan di Indonesia ataukah pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari kementerian yang terkait. Jadi begitu pula dengan sistem pembelajaran jarak jauh juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pendidikan nasional. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijakan institusional atau organisasional. Nah, kebijakan institusional atau organisasional ini meliputi ketentuan dan arahan dari institusi penyelenggara PJJ, baik yang bersifat maupun mengarahkan semua pihak yang bekerja di dalam institusi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga sangat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung penyelenggaraan PJJ, yang dimana perkembangan pengetahuan dan teknologi memasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat global maupun masyarakat nasional dan masyarakat daerah sampai masyarakat kepedesaan. Nah, sebagai pengguna temuan pengetahuan dan teknologi baru bagi penyelenggara PJJ, temuan baru dalam bidang teknologi pendidikan dan hasil-hasil penelitian serta pertukaran pengalaman praktis dalam bidang PJJ itu sendiri merupakan acuan untuk menyempurnakan seluruh komponen dalam sistem PJJ yang diselenggarakan. Next, Kak. Nah, kemudian kita melangkah pada pentahapan manajemen pengembangan bahan instruksional. Jadi di sini ada dua tahap sebenarnya. Jadi yang pertama adalah tahap persiapan pengembangan bahan pembelajaran. Next, Kak. Nah, tahap persiapan pengembangan bahan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengidentifikasian daftar mata kuliah, mata pelajaran atau bahan pelatihan, daftar penulis, daftar ahli, pendesain instruksional, ahli pedagogi, ahli desain grafis, dan ahli bahasa. Nah, kemudian yang kedua yaitu
pengidentifikasi tempat dan personel penyelenggara satu seri, misalnya 3 sampai 5 kali workshop pengembangan bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan organisasi, jadwal, kegiatan, dan biaya penyelenggaraan workshop. Next. Nah, jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Jadi, nanti akan dilanjut oleh saudari saya. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, kepada pemateri kedua, dipersilahkan, Saudari Harminawati. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun di sini saya akan melanjutkan dari materi pertama, yaitu tahap pelaksanaan pengembangan bahan pembelajaran. Jika tahap pertama merupakan tahap persiapan, maka pada tahap kedua ini merupakan tahap pelaksanaan. Di sini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap workshop dan evaluasi formatif. Tahap workshop sendiri ini terdiri menjadi 4 kali atau 4 kali dilakukannya kegiatan workshop. Pada kegiatan workshop pertama, fokus kegiatan pada workshop pertama ini adalah pelatihan penulis bahan pembelajaran cetak atau naskah non-cetak, yang waktunya itu selama 2-3 bulan dengan target yang diharapkan dapat tercapai yaitu 30%. Pada workshop kedua ini difokuskan pada kegiatan pengecekan kemajuan penulisan dan pengembangan bahan pembelajaran serta menerima laporan tentang kesulitan yang dialami oleh peserta workshop. Adapun melanjutkan kembali pada pengembangan bahan ajar dengan waktu sekitar 3-4 bulan dengan target yang diharapkan dapat tercapai yaitu 40% dari kegiatan mandiri yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu workshop ketiga, yaitu fokus pada pengecekan pengajuan. Jika pada workshop kedua fokusnya yaitu pengecekan kemajuan penulisan, maka pada workshop ketiga kegiatan yang berlangsung adalah pengecekan pengajuan penulisan dan kesulitan peserta workshop. Kemudian selanjutnya juga melakukan pengembangan atau tugas individu seperti workshop pertama dan kedua, yaitu dalam waktu 3-4 bulan dengan target yang diharapkan dapat tercapai yaitu 30%. Pada workshop ketiga juga ini diharapkan bahwa peserta workshop telah menyelesaikan draft awal. Pada workshop keempat, di sini fokusnya adalah penyerahan draft awal dan informasi tentang penyusunan rencana evaluasi formatif seperti itu. Adapun evaluasi formatif ini dilakukan oleh tim pengembang. Tahap evaluasi ini ada 4 tahap, yaitu evaluasi one-to-one yang melibatkan 3 pakar. Kedua, evaluasi one-to-one yang melibatkan 3 peserta didik. Yang ketiga, evaluasi kelompok kecil yang terdiri dari 8-20 orang yang terlibat. Yang keempat yaitu evaluasi uji coba lapangan yang terdiri dari kurang lebih 30 orang. Adapun hasil akhir dari 4 tahap evaluasi formatif ini adalah prototipa bahan pembelajaran yang siap direproduksi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu manajemen pengembangan bahan ajar. Suatu pengalaman di Universitas Terbuka pada 26 tahun pertama, yaitu dimulai pada tahun 1983 sampai Tidak ada suaranya Harminawati, ini? Iya, enggak kedengaran, Kak. Mungkin bermasalah jaringannya. Kita langsung dulu aja. Tadi. Kembali Harminawati, nanti gua lanjut. Oh iya, siap. Jadi
Baik, di sini kita masuk pada poin terakhir di mana manajemen pengembangan bahan ajar, yang di mana di sini kita mengambil daripada suatu pengalaman di universitas terbuka pada 26 tahun pertama. Jadi di sini dimulai pada tahun 1983 hingga tahun 2009. Nah, next Kak. Jadi di sini yang menjadi pokok bahasan kita adalah tinjauan mata kuliah ya. Di sini tinjauan mata kuliah adalah uraian tentang misal yang pertama adalah deskripsi singkat isi mata kuliah secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua, kegunaan mata kuliah tersebut bagi mahasiswa di kemudian hari, mungkin dalam bekerja atau mempelajari bidang keahliannya kelak. Kemudian yang ketiga adalah tujuan instruksional umum. Kemudian yang keempat adalah susunan judul-judul modul dalam mata kuliah tersebut dari modul 1 sampai dengan modul terakhir. Masing-masing diikuti dengan deskripsi singkat tentang isi setiap modul. Kemudian yang kelima, petunjuk kepada mahasiswa bagaimana cara mempelajari seluruh modul tersebut yang sebaik-baiknya. Jadi itu yang menjadi tinjauan mata kuliah adalah uraian dari 5 poin ini tadi, yaitu menulis tinjauan mata kuliah. Mungkin sudah gabung saudari Siti Terminowati? Iya. Ya, lanjut kamu. Tapi kembali ke moderator. Ya, lanjut yang kedua. Atau lanjut? Iya, siap-siap. Mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi, tiba-tiba keluar sendiri. Baiklah, pada menulis modul pertama. Sebenarnya di sini menulis modul pertama, kedua, dan ketiga ini tidak berbeda jauh. Sama-sama cara penulisan dari modul pertama, kedua, dan ketiga. Di sini dalam menulis modul yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal. Mengapa? Karena selama menulis, penulis harus membayangkan bahwa ia sedang memberikan kuliah tatap muka kepada para pembaca. Seolah-olah ia mengajak para pembaca untuk berbicara, sehingga bahasa yang digunakan diharapkan menggunakan bahasa yang berada di antara bahasa formal dan bahasa lisan. Adapun dalam menulis modul pertama, tentunya dimulai dengan menulis judul modul pertama. Kemudian secara berturut-turut dilanjutkan dengan menuliskan komponen-komponen modul. Ada 3 komponen modul, yaitu menulis bagian pendahuluan, menulis bagian penyajian, dan menulis kunci jawaban tes formatif. Adapun dalam menulis bagian pendahuluan, bagian A, yaitu bagian pendahuluan ini terdiri atas deskripsi singkat, relevansi, dan tujuan instruksional. Adapun menulis bagian penyajian di sini, bagian penyajian dapat juga dibahasakan sebagai bagian isi dari modul tersebut yang dibagi menjadi beberapa subbagian yang disebut dengan kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan seterusnya seperti itu. Adapun dalam menulis kegiatan bagian penyajian ini, yang pertama yaitu menulis judul kegiatan. Adapun bagian-bagiannya yaitu judul kegiatan belajar yang menunjukkan judul topik atau pokok pembahasan. Misalnya kegiatan belajar 1. Yang kedua yaitu uraian atau penjelasan secara terperinci tentang isi pelajaran yang diikuti dengan contoh-contoh yang konkret. Yang ketiga yaitu latihan yang berisi kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik setelah membaca uraian yang ada di dalam modul tersebut. Pada saat itu, peserta didik diharapkan melakukan aktivitas-aktivitas, baik berupa menulis, melakukan percobaan, melakukan observasi, atau kegiatan-kegiatan lain yang lebih dari sekedar hanya membaca saja. Yang keempat yaitu kesimpulan atau ringkasan dari konsep atau prinsip yang dipelajari dari kegiatan belajar. Yang kelima, tes formatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri atas hasil kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Yang keenam yaitu umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik dan tindak lanjut ini terdiri atas
bagian ini berupa tentang petunjuk dari penulis modul agar mahasiswa mencocokkan jawaban tes formatifnya dengan kunci jawaban yang ada di dalam modul. Yang kedua, kemudian mahasiswa diberikan petunjuk tentang cara memberikan nilai hasil dari jawabannya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diberikan petunjuk untuk melakukan kegiatan lanjutan, yaitu apakah terus mempelajari kegiatan belajar selanjutnya. Jika telah selesai pada kegiatan belajar 1, maka dia bisa melanjutkan kegiatan belajarnya ke kegiatan belajar kedua, 3, dan seterusnya. Jika dia sudah mencapai tingkat penguasaan sebanyak 80%. Jika di bawah itu, maka dia harus mengulang kembali untuk mempelajari kegiatan belajar 1. Adapun yang terakhir yaitu menulis kunci jawaban tes formatif. Dalam menulis kunci jawaban tes formatif ini, kunci jawaban dari tes formatif ini tidak berada pada bagian akhir dari kegiatan belajar. Misalnya kegiatan belajar 1 berakhir, tidak langsung ada kunci jawabannya di situ, tapi kunci jawaban ini berada di akhir modul. Di akhir modul, di situ dengan judul bisa seperti judul kunci jawaban tes formatif 1, kunci jawaban tes formatif 2, dan seterusnya. Adapun kunci jawaban setiap butir tes objektif dalam setiap tes formatif berbentuk sebagai berikut. Yang pertama itu huruf di depan pilihan jawaban yang benar. Misalnya pilihan ganda A, B, C, dan D. Jika yang benar adalah B, maka yang cukup ditulis adalah B. Kedua yaitu ulasan mengapa jawaban tersebut benar dan mengapa jawaban tersebut salah. Cara menulis modul kedua, ketiga, dan seterusnya sama dengan menulis modul pertama yang dijelaskan tadi, yaitu satu hal yang esensial dalam pedoman penulisan modul adalah usaha penerapan prinsip-prinsip belajar dan mengajar dalam kelas biasa ke dalam bentuk media cetak dan audiovisual. Selanjutnya adalah ada 2 tahap dalam pengembangan bahan pembelajaran, yaitu tahap reproduksi bahan pembelajaran dan tahap distribusi bahan pembelajaran. Pada tahap reproduksi bahan pembelajaran ada dua tahapan, yaitu pencetakan bahan ajar cetak dan reproduksi bahan ajar non cetak. Pencetakan dapat dilakukan oleh lembaga sendiri, perusahaan yang dikontrak, perusahaan percetakan pemerintah, atau percetakan swasta, tergantung dari keputusan lembaga itu sendiri. Yang kedua yaitu pemilihan dan pengembangan alat praktikun. Untuk alat praktikun ini dalam universitas terbuka tentunya berbeda dengan universitas konvensional lainnya atau universitas biasa. Di sini dalam praktikumnya dalam universitas terbuka dapat dilakukan di rumah, dapat juga dilakukan di kampus, seperti itu. Tentunya pemilihan alat praktikun haruslah memiliki kualitas yang baik yang dapat bertahan dari 4-8 tahun, bahkan sampai 12 tahun. Intinya pemilihan alat praktikun harus memiliki kualitas yang baik agar bertahan lama. Karena berbicara tentang alat praktikum, maka kita juga akan berbicara tentang biaya. Dan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan praktikum ini bukan kecil, tapi dalam jumlah besar. Jadi bagaimana setiap pelaku pendidikan dalam hal itu bekerja sama untuk memilih dan mengembangkan alat praktikum dengan baik untuk meminimalisir biaya yang tidak diperlukan. Selanjutnya, tahap distribusi bahan pembelajaran. Pada tahap distribusi pembelajaran, yaitu bagaimana lembaga bisa memberikan atau menyerahkan bahan pembelajaran itu kepada peserta didik sebelum ujian berlangsung sehingga mereka dapat belajar dengan baik sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kelompok 11 atas presentasi yang diberikan. Lanjut untuk presentasi kelompok 12. Ini kelompok Rizky Pratiwi dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu kepada saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Jadi untuk kelompok 12 hari ini akan membahas materi mengenai kecenderungan aplikasi teknologi pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh pada masa mendatang. Next. Nah, pada pembahasan kita kali ini ada 9 topik yang akan kita bahas. Langsung saja masuk pada topik pertama, yakni perluasan kesempatan dan pemerataan kualitas pendidikan. Jadi sumber daya manusia itu merupakan salah satu faktor penentu dalam pembangunan nasional. Meskipun telah tersedia banyak sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia memegang peran penting dalam hal pembangunan nasional. Karena itu pembangunan sumber daya manusia itu perlu diusahakan secara sungguh-sungguh dan meliputi semua segi pengembangan nasional dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Nah, usaha-usaha ke arah cita-cita itu antara lain dengan cara meningkatkan jumlah peserta didik, kualitas pengajar, kualitas program, dan relevansi program pendidikan. Nah, terobosan untuk mengatasi berbagai macam keterbatasan tersebut yakni dengan menyelenggarakan sistem PJJ, di mana sistem ini menggunakan pendekatan belajar mandiri dan individual, tapi menjangkau sejumlah besar peserta didik. Next, yang kedua adalah PJJ sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di setiap negara, di mana pada awal mulanya PJJ pada tahun 1990 itu sampai pada tahun 1950 digunakan oleh orang-orang sebagai alternatif atau pilihan di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan biasa. Namun pada masa sekarang pandangan tersebut bergeser, di mana pada masa sekarang itu PJJ ditempatkan sebagai sistem pendidikan yang bersifat komplementer terhadap sistem pendidikan biasa. Jadi bagi suatu bangsa dan negara, kehadiran kedua sistem ini, yaitu sistem pendidikan biasa maupun sistem PJJ, itu menjadi sebuah kebutuhan dan tidak dapat dipilih salah satunya. Yang ketiga adalah perluasan intensitas belajar mandiri, di mana PJJ merupakan ciri khasnya yaitu belajar mandiri, di mana peserta didik diarahkan untuk bisa belajar secara mandiri. Nah, sistem belajar ini bukan lagi menjadi monopoli PJJ, melainkan juga telah menjalar kepada sistem pendidikan biasa, di mana pergeseran itu bermula dari tuntutan terhadap kualitas dalam sistem pendidikan biasa yang semakin lama itu tuntutannya semakin tinggi, di mana pada masa yang akan datang budaya belajar mandiri ini akan ditandai dengan adanya perubahan cara belajar. Perubahan cara belajarnya yaitu pertamanya bertanya dari orang lain untuk memperoleh pengetahuan, kemudian berubah menjadi mencari serta mempelajari sendiri dari bahan atau program media lain yang relevan. Next. Yang keempat Kak, lagi. Yang keempat itu adalah penggunaan teknologi dan multimedia tepat guna. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi komunikasi perangkat keras maupun perangkat lunak seperti peralatan konferensi jarak jauh, satelit, komputer, jaringan internet, dan perekam clipping video yang semakin canggih dan harganya juga semakin terjangkau telah mendorong keberanian pengelola pendidikan untuk menggunakan sistem PJJ lebih banyak. Nah, kepercayaan orang terhadap teknologi komunikasi jarak jauh ini bertambah besar dalam menyalurkan pesan timbal balik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, kepercayaan orang akan kemampuan teknologi tersebut di dalam menyimpan serta memunculkan kembali informasi yang telah tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu, jarak menjadi semakin besar. Nah, kepercayaan ini akan menambah frekuensi penggunaan teknologi tersebut dari waktu ke waktu. Next. Nah, tetapi dengan banyaknya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini, membuat beberapa negara maju dan negara berkembang masih bersifat menghindari penggunaan teknologi yang terlalu canggih untuk sasaran peserta didik dalam jumlah besar. Nah, kenapa mereka menghindari hal tersebut? Ada 4 alasan. Yang pertama itu adalah mahalnya pengadaan dan pemeliharaan alat tersebut.
Yang kedua adalah masih dirasakan sulitnya pembuatan program atau cara pengoperasian peralatannya. Yang ketiga adalah mahalnya biaya pengembangan piranti lunaknya. Dan yang keempat adalah belajar melalui media elektronik masih belum memudaya benar dan tidak dapat berlangsung terlalu lama. Nah, mengenai penggunaan teknologi dan multimedia tepat guna ini, kita lihat bahwa kenaikan penggunaan media audiovisual memungkinkan terjangkaunya siswa yang berada di daerah yang cukup luas melalui PJJ. Nah, keuntungan sendiri yang bisa didapatkan ada begitu banyak dalam menggunakan teknologi komunikasi, pengalaman yang lebih banyak dalam penggunaannya, dan hambatan biaya yang makin kecil dapat memperluas pandangan. Nah, yang ketiga adalah dalam dasawarsa beberapa tahun terakhir ini, utamanya untuk masa yang akan datang, PJJ ini tidak akan mengabaikan medium tradisional yang sudah teruji seperti media cetak. Saya kira seperti itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang kelima adalah penerapan teknologi dan dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi pembelajaran sebagai perangkat lunak yang terbentuk secara sistematik dalam memecahkan masalah-masalah instruksional semakin canggih dan mendapatkan tempat secara luas, khususnya dalam PJJ. Desain instruksional atau desain pembelajaran, produksi media instruksional, pengelolaan instruksional, dan evaluasi instruksional adalah bidang-bidang dalam teknologi instruksional yang menjadi landasan yang semakin mantap dalam pengembangan bahan ajar dan strategi belajar untuk PJJ. Penggunaan perangkat lunak ini memang sering tidak tampak oleh mata orang awam, namun wujud penerapannya menghasilkan bahan proses belajar yang berkualitas tinggi yang digunakan dan dilaksanakan oleh siswa. Yang keenam adalah standarisasi materi pembelajaran. Salah satu ciri khusus PJJ adalah direkamnya materi pelajaran dan dituangkannya materi tersebut dalam sistematika tertentu sehingga berbentuk pengajaran melalui media cetak, audio, atau media elektronik lain secara lengkap. Materi pelajaran yang dituangkan dalam bentuk media tersebut terbuka untuk direvisi. Kualitas materi pelajaran yang digunakan dalam program PJJ itu selalu lebih besar peluangnya untuk ditingkatkan sampai memenuhi standar yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian yang ketujuh adalah belajar menurut kecepatan masing-masing. Ada tiga yang di sini. Yang pertama adalah bahan ajar dan sistem pengelolaan PJJ disesuaikan dengan heterogenitas siswa. Yang kedua adalah ada siswa yang tergolong cepat menyelesaikan pelajaran, ada juga yang tidak. Sehingga siswa yang tidak dipaksa untuk mengikuti kecepatan belajar temannya. Kemudian yang ketiga adalah siswa memiliki kebebasan dalam belajar dan tanggung jawab belajar terletak pada diri pribadi setiap siswa. Yang kedelapan adalah sarana pembentukan pribadi yang positif. Yang pertama itu adalah bagaimana membentuk sarana pembentukan pribadi yang positif. Yang pertama adalah dengan budaya literasi atau kebiasaan membaca. Yang kedua ada disiplin diri, teguh dan gigih. Kemudian yang ketiga adalah belajar mandiri. Yang keempat adalah keterampilan mengelola diri sendiri. Sehingga dalam PJJ, pembentukan pribadi itu dilakukan dengan cara memasukkannya secara integral ke dalam kegiatan belajar siswa. Kemudian yang kesembilan adalah globalisasi, internalisasi, dan transnasionalisasi pendidikan dalam peningkatan peran PJJ. Yang pertama itu adalah globalisasi dan internalisasi pendidikan. PJJ memungkinkan seorang peserta didik di lokasi atau negara manapun ia menetap untuk mengikuti suatu program PJJ yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkantor di wilayah manapun, sejauh dimungkinkan adanya interaksi dan komunikasi melalui berbagai media. Yang kedua adalah akses universal pada pendidikan. PJJ merupakan alternatif guna menjawab tantangan akses terhadap pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan institusi pendidikan untuk mengembangkan berbagai bentuk penyampaian pendidikan. Sistem pendidikan yang fleksibel dan terbuka menjadi alternatif dan cara yang efektif yang memungkinkan akses universal terhadap pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pendanaan pendidikan.
Saat ini pendidikan dipandang sebagai kebutuhan pribadi yang menguntungkan perseorangan pula, bukan sebagai kebutuhan publik. Konsekuensinya, makin meningkatnya kontribusi individu untuk pendidikan, makin berkurangnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, institusi PJJ perlu lebih hati-hati menyiasati kondisi ini. Kemudian yang keempat adalah peningkatan akses dan partisipasi melalui PJJ. Kebutuhan akan akses universal terhadap pendidikan dan normalisasi mendorong tumbuhnya PJJ di berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Institusi PJJ yang baik mampu mengantarkan program dan bahan ajar yang baik kepada peserta didik dimanapun mereka berada tanpa mengharuskan peserta didik mengikuti program pembelajaran tatap muka pada suatu lokasi sekolah atau kampus. Demikianlah presentasi dari kelompok 11 dan kelompok 12. Untuk langkah selanjutnya adalah kami buka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan kalau bisa langsung pada inti pertanyaan tak dan ditujukan kepada siapa, apakah kelompok 11 atau kelompok 12. Silakan. Silakan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini, bisa bertanya. Kami buka tiga pertanyaan dari sesi pertama. Kita memutuskan, maka kita akan membuka lagi untuk sesi berikutnya. Saya moderator. Ya, silakan Pak Syahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini saya tujukan kepada kelompok 11. Materi pertama tadi, di mana tadi materi pertama membahas masalah manajemen pendidikan. Pertanyaan saya simpel saja, bagaimana cara memanage pembelajaran daring di masa pandemi ini sebagai salah satu pembelajaran jarak jauh menjadi pembelajaran efektif dan efisien. Ya, pertanyaan ini muncul karena saya lihat sekarang ini bukan cuma siswa yang mengeluh, orang tua, tetapi guru sendiri itu yang mengeluh. Jadi bagaimana cara manage itu, apakah mulai dari kebijakan atau melaksanakan kebijakan itu sendiri. Bisa dipahami ya pertanyaan saya? Bisa. Oke, saya kira itu saja pertanyaan saya. Mengingat juga waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ulang dulu pertanyaan dari Bapak Syahrin yang menanyakan untuk kelompok 11. Adapun isi pertanyaannya itu adalah bagaimana cara memanage pembelajaran daring pada masa pandemi saat sekarang ini untuk menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Karena kita bersama bahwasanya bukan hanya siswa yang mengeluh, akan tetapi orang tua siswa dan juga guru itu mengeluh. Bukan hanya guru muda, tapi guru tua juga mengeluh. Jadi bagaimana cara memanage pembelajaran daring agar menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Baik, untuk teman-teman yang lain, apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mengganjal di hati kita, bisa bertanya. Terbuka pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, untuk mengefisienkan waktu,
kepada pemateri kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Syahrin tadi. Silakan kelompok 11. Baik, langsung saja. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Muhammad Syahrin terkait bagaimana cara memanage pembelajaran daring, sebagai salah satu pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi mungkin saya mau lebih realistis saja gitu. Yang namanya karena sub pembahasan pada kelompok 11 yaitu kira-kira bagaimana terkait tentang pembelajaran jarak jauh, tentang teknologi pendidikan tadi yang disinggung. Nah, di sini saya mau menyampaikan pendapat daripada Profesor Dr. Yusuf Hadi, Profesor Dr. Yusuf Hadi Minarso. Beliau mengemukakan bahwa sebenarnya ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk bagaimana mencapai dalam teknologi pendidikan yang beliau maksud di sini. Ada 4 syarat sebenarnya. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan yang memadai. Kedua, adanya komitmen terhadap tugas profesionalnya. Kemudian yang ketiga, adanya usaha untuk senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman. Dan keempat, adanya standar etik yang harus dipatuhi. Jadi saya ingin menggiring apa yang dikemukakan oleh Profesor Yusuf Hadi ini terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Syahrin tadi. Jadi yang pertama beliau katakan ada 4 syarat dalam teknologi pendidikan ini. Nah, kalau kita berbicara tentang cara memanage pembelajaran daring, pertama yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan pembelajaran daring ini. Kita harus menjadi terlatih ataukah memulai pelatihan. Tentu ya, mungkin inilah yang menjadi sebuah kendala. Alasan yang paling sering muncul di permukaan adalah dia gaptek, tidak terlalu lancar. Sebenarnya untuk saat ini alasan itu tidak menjadi sebuah alasan yang sesuai, karena sebenarnya mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan. Sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh beliau bahwasanya pendidikan itu kita harus menyesuaikan kondisi dengan lingkungan dan tuntutan zaman. Jadi kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi diri. Misalnya dari tidak mengetahui teknologi itu sendiri, jadi kita beranjak untuk bagaimana belajar dan menyesuaikan diri. Nah, kemudian yang keempat tadi beliau katakan bahwa kita harus sesuai dengan standar yang ada. Jadi misal di sekolahnya, jadi proses pembelajarannya harus seperti ini. Jadi kita harus ikuti bagaimana caranya untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang ada. Jadi itu adalah salah satu cara untuk memanage. Pertama tadi, ya paling tidak pihak sekolah mengadakan sebuah pelatihan untuk para guru-guru, terutama guru yang gagal, kalau istilah kita adalah gaptek, yang tidak paham dengan teknologi, penggunaan pendukung daripada pembelajaran jarak jauh ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi untuk efektif dan efisiennya pembelajaran daring ini, jadi harus kita juga sesuaikan dengan apa yang ada pada diri kita. Maksudnya adalah jangan memaksakan sesuatu ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan tidak ada pada diri kita. Misalnya kita belum mampu untuk memanage pembelajaran daring ini dengan baik. Jangan memaksakan, cukup lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan dalam tadi yang penjelasan saya bahwasanya
kita bisa memanfaatkan media pembelajaran, baik media yang saat ini media modern ataukah media konvensional, media non cetak ataupun media cetak seperti itu. Tetap kita mengimbangi antara keduanya. Jadi jangan memaksakan sesuatu itu. Jadi untuk efektif dan efisiennya pembelajaran daring seperti itu, Pak. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari saya terkait bagaimana cara memanage pembelajaran daring sebagai salah satu pembelajaran yang efektif dan efisien. Ini seperti itu. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada kelompok 11. Sedikit juga saya tambahkan terkait dengan pertanyaannya Pak Syahrin. Yang pertama tadi adalah pelatihan seorang pendidik. Nah, pelatihan seorang pendidik itu realitanya itu sudah pernah dilakukan di sekolah saya. Di untuk satu Rejang. Sudah beberapa kali melakukan pelatihan, akan tetapi ada sekitar 2 dan 3 orang guru yang notabene memang dia kelahiran 60-an dan memang kalau hanya diberikan berupa teori diberikan bahasa tutor ini bisa kita katakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi bila mana pelatihan itu juga diikuti oleh guru yang generasi milenial, yang guru yang muda, itu guru yang praktik itu bisa bertanya kepada guru yang lebih muda bagaimana cara memanage pembelajaran dari ini, bagaimana cara menggunakan WhatsApp misalnya, bagaimana bisa menggunakan LMS yang ada, bisa menggunakan G Suite, bisa menggunakan Google Site dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Jadi tidak mesti harus guru yang muda itu tidak mengajar kepada guru yang lebih tua. Itu tidak seperti. Jadi untuk mengefisienkan pembelajaran daring itu, jadi harus ada timbal balik antara guru muda dan guru yang tua untuk bagaimana caranya mengelola pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada penanya tadi. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih atas jawaban di P materi. Saya kira jawaban dari P materi ada benarnya. Tapi begini, saya mau tanggapi ulang berkaitan dengan manajemen. Saya juga mau bagaimana pandangan kelompok P materi ini melihat dari manajemen dari segi penentu kebijakan dalam pemerintah begitu. Kenapa saya tanyakan begini? Kalau di Sulawesi Barat, dengan saya bandingkan dengan Sulawesi Selatan begitu. Kemarin saya lewat, kalau di Sulawesi Selatan, saya lihat di jalan itu banyak yang siswa sudah pakaian sekolah, artinya dia masuk sekolah. Sedangkan di Sulawesi Barat sama sekali tidak bisa. Ini kan ada hubungannya dengan manajemen seorang pemimpin atau seorang pemerintah. Terus bagaimana kelompok P materi melihat hal seperti kebijakan atau manajemen seperti ini? Bagaimana P materi? Baik, baik. Terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Sebenarnya ini sudah sudah sedikit melenceng dari pembahasan, tapi tidak apa-apa. Karena yang kami bawakan di sini, materi yang kami bawakan adalah manajemen pembelajaran jarak jauh, dilihat daripada sudut pandang teknologi pendidikan. Tetapi kalau ditanggapi tadi seperti itu, kalau dari kacamata saya melihat bahwa tentu kalau kita berbicara tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat yang merupakan bagian daripada harus menjadi bagian dalam menyukseskan sebuah kegiatan pendidikan. Pemerintah mempunyai peran penting dalam pendidikan itu sendiri. Ya, kalau misalnya dilihat daripada apa yang Bapak bahasakan tadi, bahwa bisa saja ini anggapan saja, bisa saja bahwasanya ini kan kita masih dalam suasana pandemi atau suasana pandemi, tentu dari setiap daerah ataupun setiap wilayah mempunyai
pemimpin dan kebijakan yang berbeda-beda, meskipun pada dasarnya tujuannya sama, Namun bisa saja kita melihat ya yang kita sering perhatikan sekarang adanya zona-zona yang memang harus yang harus dilakukan penerapan protokol kesehatan seperti itu. Jadi itu jawaban saya Pak saat ini, karena daerah satu dengan daerah lain untuk penerapan pengambilan kebijakan terkait kebijakan terutama dalam pendidikan itu pasti berbeda karena melihat situasi dan kondisi yang ada pada daerah tersebut. Misalnya di Polman zona merah misalnya, tentu beda kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Majene dengan pemerintah Kabupaten Polman ketika zona pandeminya itu berbeda-beda. Kalau misalnya di Polman merah, di Majene hijau, ya tentu berbeda Pak kebijakan yang diambil. Jadi itu tetap sesuai dengan apa yang menjadi yang terjadi di daerah tersebut seperti itu. Tetapi kalau kita misalnya bawa dari ranah pendidikan, tentu kebijakan ini tidak lepas daripada apa yang menjadi kebijakan yang ada di pusat itu sendiri. Dengan mengambil kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataukah dari kementerian itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak dari tanggapan saya. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemateri. Bagaimana saudara penanya? Ya, saya kira saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari pemateri. Sedikit saya sudah bisa pahami. Mudah-mudahan sebentar ada tambahan dari dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana teman-teman lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita hari ini? Apakah mana? Kalau sudah tidak ada, maka kita kepada Bapak dosen pengampu untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut terkait dengan kita hari ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini masih ada efek-efek dari Faro suara saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waktu hari Jumat di telepon Ustaz Irfan itu masih bagus. Pas sampai di rumah loh, kok mulai ada ini. Ternyata gejala flu. Mudah-mudahan hanya sebatas flu ya, didoakan. Tapi normal mulai dari mencium sampai rasa bagus. Juga tidak demam, cuma ini mungkin gejala flu karena mungkin pengaruh lendir jadi berpengaruh ke tenggorokan juga. Ya itu yang ini, makanya waktu diskusi kemarin itu kalau saya bersuara pasti agak aneh keluar atau sama sekali tidak mengeluarkan. Ini sudah alhamdulillah sudah mulai ini tadi yang didiskusikan kan kalau tidak salah kecenderungan ya, kemudian bagaimana memanage. Ya, sekira ini Anda sudah luar biasa ilmu yang didapatkan bagaimana PJJ yang sesungguhnya. Ya, bagaimana seperti UT. Jadi PJJ itu luas ya, PJJ itu luas. Kalau kita ingin membangun PJJ ya, jangan membayangkan PJJ seperti yang sekarang ini kayak seperti itu saja, kayak pembelajaran online itu hanya bagian kecil. Ya, tapi kalau untuk menerapkan sistem PJJ itu banyak ya, banyak administrasi yang harus dilengkapi ya, persyaratan-persyaratannya. Kemudian dari sisi infrastruktur ya. Jadi itu. Nah, bagaimana memanage ya kalau misalnya pembelajaran daring yang sekarang online. Nah, ini untuk lebih menyempurnakan nanti itu ada video yang saya upload ya. Bagaimana merancang PJJ pembelajaran online itu dari Prof Eko ya. Prof Eko itu dia berikan itu, saya upload dari hasil pembelajaran beliau. Kemudian bagaimana membuat tujuan pembelajaran yang menarik. Itu ada saya upload di Adlink, saya buka satu persatu supaya tidak terlalu banyak ditonton. Jadi bertahap ya.
Di situ ada merancang PJJ yang menarik, kemudian membuat tujuan pembelajaran, bagaimana mengukur keberhasilan, ya. Benar yang dikatakan tadi oleh Adirwandi, ya, bahwa kalau Anda tidak bisa, jangan dipaksakanlah, ya. Kalau Anda memang tidak bisa terlalu maksimal dalam melaksanakan pembelajaran online, apalagi kalau Anda tidak terlalu memahami berbagai jenis media-media teknologi. Ya, kalau memang Anda bisa WhatsApp saja, ya WhatsApp saja. Intinya Anda harus kaya dengan strategi bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Itu saja intinya. Anda harus kaya dengan strategi. Banyak juga yang pakai WhatsApp tapi tujuan pembelajarannya tercapai. Instrumen-instrumen itu bisa dia masukkan ke dalam WhatsApp. Jadi kalau memang tidak, daripada dipaksakan, pada akhirnya tidak jadi-jadi. Ya kan begitu. Ya, jadi memang ya sebuah kemampuan. Tujuan pembelajaran pun juga tidak bisa dipaksakan harus sama dengan pada saat offline, ya. Ya, kita memilih yang penting ada inti bahwa pada di akhir semua sesi nanti siswa akan seperti ini jadinya ketika kita merancang pembelajaran online-nya. Ya, itu saya kira kalau masalah kecenderungannya itu kan sekarang sudah banyak, ya, sudah mulai ini. Cuma intinya bagaimana membiasakan diri memang, ya. Membaca, ya, kebiasaan membaca, kemudian kebiasaan disiplin, ya, kebiasaan belajar mandiri, ya, itu memang yang belum terlalu ini, ya, terlalu maksimal yang terjadi antara guru dan siswa, ya. Kita juga kan masih, kebiasaan membaca kita kan masih kurang sebenarnya, ya, kebiasaan membaca kita masih kurang, kebiasaan belajar mandiri juga masih kurang. Kalau pembelajaran online yang bagus itu ya seperti yang dijelaskan tadi di presentasinya itu, bahwa dia mampu mengikuti semua kecepatan belajar siswa, ya. Jadi itu bagaimana kita membuat seperti itu. Kalau ada yang tidak bisa mengikuti temannya, ya itu yang diutamakan, ada strategi lain untuk itu. Jadi tidak semuanya harus sama kecepatan belajarnya. Itu akan mengikuti gaya belajar atau kecepatan belajar masing-masing. Intinya sebenarnya ya Anda harus kaya dengan strategi, ya. Meski dengan peralatan atau media yang sederhana, tapi kalau Anda kaya dengan strategi, yakinlah tujuan pembelajaran juga pasti akan tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Sekarang kan Anda diminta membuat RPP di masa pandemi, itu kan berbeda, sudah berbeda. Sekarang istri saya lihat itu selalu membuat RPP yang terkait dengan masa pandemi. Ya, kalau kita membuat rata-rata kan kalau tingkat SMP atau SD itu kalau kita menggunakan LMS kayak Google Classroom atau Edmodo itu sulit. Itu kan memang sulit bagi mereka juga karena harus diajari juga bagaimana cara menggunakan Google Classroom-nya. Di sisi lain mereka juga belum tentu punya perangkat HP yang mendukung sistem LMS itu. Di situ juga kelemahannya. Makanya PJJ ini hadir memberikan solusi, bahwa ada solusi lain, hanya mungkin sedikit agak merepotkan guru, ya. Ada solusi lain, mungkin cara lain yang digunakan, ya. Tapi yang saya upload itu dari Prof Eko itu mungkin bisa menjadi penambah, ya, penambah ilmu Anda dalam merancang pembelajaran online, ya. Di situ dijelaskan secara sederhana, tapi saya kira cukup mengena, ya. Kemudian bagaimana strategi yang digunakan, aplikasi-aplikasi apa saja yang biasa digunakan, ya. Tapi itu khusus untuk pembelajaran online. Jadi tidak akan bermanfaat bagi yang tidak punya kuota. Nah, itu yang masalah, ya. Jadi yang strategi lainnya diserahkan kepada Anda karena kita kan sudah belajar sebelum-sebelumnya ini, ya, bagaimana memperkaya strategi kita dalam hal PJJ ini, ya. Ini juga kalau tidak salah ini pertemuan terakhir, ya, untuk diskusi. Jadi untuk selanjutnya mungkin sudah tidak pertemuan, tapi dibuka saja materi-materi yang saya berikan. Ada tugas terakhir, tapi tidak wajib, ya. Tapi sebaiknya dikerjakan supaya ada penilaian untuk lihat sejauh mana Anda memahami tentang bagaimana merancang pembelajaran online ini, ya. Sebelum buka, nanti setelah selesai video-videonya Anda buka, perhatikan bagaimana menyusunnya. Itu baru dilihat. Di tugas itu saya minta Anda membuat konten di dalam bentuk Google Classroom, Edmodo, atau pakai WhatsApp saja misalnya,
Ya, kemudian di dalamnya kan ada tujuan pembelajaran, ada materi, kemudian ada bagaimana cara mengevaluasinya, ya. Itu hanya latihan supaya Anda terbiasa ketika merancang PJJ. Tapi sebelum membuat itu, ikutilah dulu petunjuk-petunjuk dari Prof Eko, ya, yang dalam bentuk video itu saya berikan secara bertahap supaya tidak bosan ya mendengarnya atau menontonnya. Jadi mulai dari apa tadi, merancang PJJ, mengembangkan tujuan pembelajaran, aplikasi apa yang digunakan, dan bagaimana mengontrol siswa dalam pembelajaran online. Ya, kemudian bagaimana istilahnya itu mengukur afektif dan psikomotoriknya. Ya, kan sekarang guru bingung ini bagaimana kalau kognitifnya kan mudah kalau online, tapi bagaimana mengukur afektif dan psikomotorik siswa. Kalau pembelajaran online itu ada instrumen, ya. Nah, ini instrumen yang Anda buatkan memang khusus untuk pembelajaran online dalam mengukur afektif dan psikonya, ya, psikomotoriknya. Kalau kognitifnya kan mudah karena ada biasa disiapkan soal-soal apakah dalam bentuk essay online, tapi instrumen untuk kognitif, afektif dan psikomotoriknya ini yang masih agak jarang yang mengetahui bagaimana mengukurnya kalau dalam pembelajaran online, ya. Saya kira itu dari saya. Insya Allah jadi nanti akan terbuka tahap demi tahap itu materi-materi selanjutnya. Silakan dibuka, dipelajari, ya, didengar videonya sampai selesai, baru coba Anda membuat suatu konten, apakah dalam bentuk WhatsApp atau Google Classroom atau Edmodo atau yang lainnya. Ya, kalau Anda punya sistem pembelajaran online yang lain, silakan baru linknya dikirim ke saya ke menu tugas itu. Saya coba cek. Tapi itu hanya latihan, ya. Itu hanya latihan, tapi lebih bagus kalau Anda mencoba di situ, itu bisa dijadikan sebagai bahan, terutama yang guru, ya, yang guru yang ingin merancang pembelajaran online, ya, dengan berbagai strategi yang digunakan. Mohon maaf sudah mulai mau paruh lagi. Saya harus kembalikan kepada moderator, ya. Silakan moderator. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak, tambahan materi yang diberikan oleh Bapak terhadap kita. Jadi demikianlah presentasi kita hari ini terkait dengan materi dari kelompok 11 tentang manajemen kecenderungan aplikasi. Semoga apa yang dipresentasikan oleh teman-teman bisa menambah wawasan kita bagaimana untuk merancang pembelajaran jarak jauh ini di masa pandemi saat sekarang ini. Baik yang berkiblat sebagai seorang guru, seorang pendidik, atau bukan seorang pendidik, tapi ini bisa menjadi modal awal untuk kita bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh yang lebih menarik dan tentunya lebih sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Oke, kita tutup pembelajaran kita tutup materi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.